Selamat pagi Bapak Ibu, kita mau berdoa sebelum mendengarkan renungan. Bapa, kami percaya bahwa firman-Mu adalah kebenaran dan kami percaya Tuhan, kuduskan kami dalam kebenaran. Berkati kami pada pagi hari ini, biarkan renungan hari ini Tuhan boleh membawa berkat bagi kami. Urapi hamba-Mu dan juga Tuhan, beri kami hikmat, pengertian, dan pewahyuan yang baru buat kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya biarkan Roh Kudus-Mu bekerja pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita buka Matius 5 ayat 14. Firman Tuhan hari ini judulnya "Kamu adalah terang dunia". Kita baca Bapak Ibu, Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu di surga. Renungan hari ini dikatakan bahwa kamu adalah terang dunia. Bapak Ibu, Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang. Saya sering kali berpikir Bapak Ibu, bahwa menjadi terang itu tidak mudah, ya. Karena terang itu kalau bermanfaat di tempat yang gelap, ya. Bapak Ibu, karena saya belajar Bapak Ibu, bersaksi menginjil, dan juga Bapak Ibu, cara bersaksi dan menginjil itu tempatnya adalah tempat-tempat yang boleh dikata pergaulan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Karena terang itu berguna di tempat yang gelap Bapak Ibu. Ya. Matius 11 ayat 19 katakan, "Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Mereka berkata, 'Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Bapak Ibu, waktu Yesus ada di dunia ini, dia makan bersama-sama dengan orang berdosa, Bapak Ibu. Yesus datangi rumah orang Farisi dan makan bersama-sama pemungut cukai, Bapak Ibu. Nah, Yesus dikatain seorang pelahap dan peminum, Bapak Ibu. Kita tahu Yesus yang kita sembah adalah Tuhan dan juga dia terang dunia. Makanya dia datang ke dunia ini menjadi sahabat pemungut cukai, menjadi orang-orang, menjadi sahabat bagi mereka yang orang-orang berdosa, Bapak Ibu. Ya. Makanya Bapak Ibu, terang itu harus diutus ke tempat yang gelap supaya menerangi Bapak Ibu. Karena terang itu harus berguna. Kalau terang ketemu terang, nah seperti ruangan ini terang sekali Bapak Ibu. Dan saya juga misalnya saya sebuah lilin, sebuah terang juga nggak akan berguna. Tapi kalau kita pergi ke tempat yang gelap, tentunya kalau Yesus mengutus murid-muridnya berdua-berdua Bapak Ibu ya. Nah, saya waktu bertemu seorang anak autis yang udah umur 20 Bapak Ibu ya. Itu ada di komsel kami sekarang. Ya, tadinya dia belum ke gereja Bapak Ibu. Saya injili, saya bersaksi Bapak Ibu. Itu bukan di tempat yang gereja Bapak Ibu atau di tempat yang apa? Itu di sebuah mall. Ya, saya bersaksi dan menginjil dia. Dia dari kecil autis Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu, sekarang dia ada di komsel yang Pademangan. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, saya bersaksi menginjil ke dia. Nah, saat-saat ini dia udah ada di komsel ini Pademangan, dan kalau dia ada masalah, dia biasanya bicara dengan saya, Bapak Ibu. Ya.
Ini anak autis ini berbeda dengan anak-anak yang biasa Bapak Ibu ya. Sekarang udah umurnya 20-an, 21. Nah, Bapak Ibu, kita belajar Bapak Ibu dalam hidup ini ya. Kalau orang mengalami sesuatu hal yang boleh dikata mengalami permasalahan, orang datang pada kita, itu ada salah satu wujud terang. Ya Bapak Ibu, dia konseling dengan kita. Ya, kita bersaksi menginjil juga itu wujud dari terang dunia. Ya, makanya Bapak Ibu, Yesus katakan, kamu adalah terang dunia. Seringkali orang lebih nyaman hidupnya di daerah kenyamanan. Ya, nggak mau datang ke rumah tetangga yang belum mengenal Tuhan, ngobrol sebentar. Atau kita lewat jalan, kita tegur sebentar, ngobrol Bapak Ibu ya. Makanya Bapak Ibu, kita ini seringkali orang Kristen bagaikan katak di bawah tempurung. Atau di sini dikatakan ya pelita di bawah gantang. Jadi terangnya nggak bersinar. Makanya Bapak Ibu, Kisah Rasul 10 ayat 38, Yesus berjalan keliling sambil berbuat baik, menyembuhkan orang sakit Bapak Ibu. Ya, Yesus berjalan keliling Bapak Ibu. Ya, kita nggak usah berjalan keliling kayak Yesus aja Bapak Ibu. Ke rumah tetangga yang belum mengenal Tuhan. Kalau kita lewat kita tegur tetangga, kita ngobrol, beri salam. Bapak itu. Jadi kita belajar jadi terang Bapak Ibu. Ya, saya harap kita semua Bapak Ibu menyadari bahwa terang itu berguna kalau di tempat yang gelap. Ya, kalau terang ketemu terang, nah terangnya seperti ruangan ini terang, ya Bapak Ibu ya. Nah kalau kita lilin, tentu lilin ini nggak berguna karena udah terang Bapak Ibu. Tapi kalau di tempat gelap, sebuah lilin berguna, lilin yang menyala. Dan cahaya itu berguna. Mari belajar Bapak Ibu. Kita pergi, ya saya seringkali pergi Bapak Ibu ke tempat-tempat tertentu untuk bersaksi dan menginjil. Bapak Ibu ya. Dan waktu mereka sudah dimenangkan jiwanya, saya tempatkan di Komsel. Untuk ke gereja mana, terserah mereka mau ke gereja mana. Ya, mau gereja di Pademangan, mau gereja dimanapun terserah mereka. Ya, tapi satu jiwa yang saya bawa Bapak Ibu ya, saya belajar bahwa itu untuk Tuhan ya. Mari kita belajar untuk menjadi terang dan garam. Bapak Ibu, mari kita selalu mengingat bahwa terang selalu berguna kalau di tempat yang gelap. Tentunya kita berdua diutus Tuhan untuk menjadi saksi dan menginjil Bapak Ibu ya. Mari kita belajar jadi terang dan garam dunia Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami belajar untuk menjadi terang bagi dunia ini. Bapa, terang berguna kalau di tempat yang gelap. Bapa, biarlah kami menjadi terang bagi dunia ini. Kalau orang ada masalah datang pada kami. Kalau kami belajar menginjil, bersaksi, dan juga kami juga Tuhan membawa jiwa datang ke Komsel, kemanapun Tuhan. Komunitas-komunitas apapun. Kami belajar Tuhan bahwa nama-Mu dipermuliakan lewat hidup kami. Terima kasih Bapak, biarlah Engkau mengasihi jiwa-jiwa, biarlah kami juga mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, shalom, Tuhan berkati.